Selamat bertemu kembali di dalam kegiatan pembelajaran akuntansi perbankan. Kali ini kita akan membicarakan tentang simpanan giro, di mana simpanan giro ini merupakan salah satu produk dari bank untuk melayani para nasabahnya. Dalam pembicaraan simpanan giro ini akan dibahas mengenai pengertian simpanan giro, akuntansi giro, pembukaan rekening giro, setoran, penarikan, perhitungan jasa giro. Selanjutnya, pembahasan ini akan disampaikan oleh Mutiara Ramadan, Nanda Mutiara, dan Putri Alifia. Sebagaimana kita ketahui, pembelajaran ini diselenggarakan pada program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Nah, marilah semuanya kita saksikan pemaparan yang akan disampaikan oleh teman-teman kita ini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi materi pembelajaran yaitu terkait simpanan giro, di mana simpanan giro ini merupakan salah satu materi yang ada pada akuntansi perbankan, dan materi ini juga dipelajari oleh anak kelas 10 SMK jurusan akuntansi. Oleh karena itu kita simak materinya. Nah, materi pembahasan dalam simpanan giro ini ada banyak sekali, dan materi yang akan kita bahas pada kali ini yang pertama adalah pengertian, yang kedua dari akuntansi giro, yang ketiga adalah pembukaan akuntansi giro, yang keempat adalah penyetoran giro, yang kelima adalah penarikan, dan yang keenam adalah jasa giro. Nah, teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu adalah pembahasan pengertian dari simpanan giro. Sebenarnya apa sih simpanan giro? Jadi teman-teman, simpanan giro itu adalah simpanan yang berasal dari masyarakat atau dana dari pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan. Nah, berbicara dengan simpanan giro, bisa disimpulkan simpanan giro itu sepertinya adalah simpanan yang berbentuk uang dan liquid yang ada di bank, di mana kita bisa menyimpan uang kita dalam berbentuk giro. Nah, dalam berbentuk giro ini maksudnya adalah ketika kita mengambil atau menarik atau mencairkan dananya, kita perlu menggunakan sarana penarikannya. Sarana penarikannya itu apa sih? Nah, sarana penarikannya itu bisa berupa cek, bilet giro, dan sarana penarikan lainnya. Jadi sebenarnya simpanan giro itu sama aja seperti uang tunai yang kita tabung di bank, cuma simpanan giro ini berbentuk giro dan penarikannya aja yang berbeda, di mana penarikannya itu menggunakan sarana penarikan berupa cek dan bilet giro. Nah, sarana penarikannya nih yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, ada berupa cek, yang kedua ada berupa bilet giro, dan juga ada sarana penarikan lainnya. Nah, jadi ketika kita mau mencairkan dana kita yang sudah kita setorkan di bank, maka kita ketika mau menarik kita menggunakan cek, bilet giro, atau sarana lain. Nah, penarikan simpanan giro ini bisa dilakukan kapan saja, dan ketika menarik kita harus menggunakan sarana ini. Nah, biasanya simpanan giro itu bisa berupa rekening antar perorangan, rekening perusahaan, atau rekening badan. Jadi ketika kita mau mencairkan, kita harus memperlihatkan cek dan juga bilet giro yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, lanjut untuk pembahasan kedua, yaitu akuntansi dari simpanan giro. Sebenarnya kan kalau kita berbicara simpanan giro itu kan sama aja ya seperti simpanan yang lainnya, cuma penarikannya aja yang harus menggunakan sarana lain, yaitu bilet giro dan juga cek. Nah, sebenarnya di dalam perbankan itu
simpanan giro yang kita sudah setorkan ke bank itu harus dicatat akuntansinya. Nah, akuntansinya itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu akuntansi giro berkaitan tentang pencatatan seluruh kegiatan transaksi yang berkaitan dengan giro. Jadi maksudnya adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan simpanan giro itu akan dicatat akuntansinya, mulai dari pembukaan rekening giro, terus ada penyetoran, ada penarikan, dan juga nanti ketika ada jasa giro yang diberikan kepada nasabah. Nah, untuk pembukaan sendiri maksudnya adalah ketika kita membuka rekening giro sebagai salah satu nasabah baru yang memiliki tabungan simpanan giro, seluruh transaksinya itu harus disetorkan sesuai dengan uang yang diterima. Misalkan pada awalnya saya membuka rekening giro sebesar 20 juta, maka simpanan giro saya ya yang dicatat sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya itu adalah berkaitan tentang akuntansi giro. Berapa sih yang akan saya setorkan? Terus nanti berapa sih penarikannya? Itu harus dicatat sesuai dengan uang yang diterima ketika penyetoran, uang yang diterima ketika pembukaan, dan uang yang kita terima ketika kita menarik simpanan giro kita. Nah, selanjutnya akuntansi giro itu bisa dilakukan secara tunai dan juga non tunai. Maksudnya ketika kita menyetorkan uang secara tunai, maka kita menyetorkan uangnya itu berupa uang tunai kepada teller. Nah, jadi berarti pencatatannya itu akan dilakukan ketika uangnya diterima oleh teller. Nah, namun kalau setorannya itu berupa non tunai, maka pencatatannya itu bisa dilakukan dengan media clearing. Jadi ketika clearing itu sudah efektif dan dinyatakan sudah aktif, maka akuntansi giro atas penyetorannya itu baru bisa dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada juga yang disebut dengan pemberian jasa imbalan giro. Nah, maksudnya jasa imbalan giro itu adalah setiap nasabah yang sudah memiliki rekening giro pada suatu bank, maka dia akan diberikan imbalan. Imbalannya itu berupa jasa giro. Maksudnya itu adalah seperti bunga yang diberikan kepada para nasabahnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu juga ada ketika rekening giro bersaldo negatif, maka bank akan memberikan kredit overdraft. Maksudnya itu adalah kredit yang diberikan untuk memberikan tambahan dana kepada rekening giro nasabah bila terjadi penarikan cek atau bilet giro yang melebihi saldo dari rekening itu. Jadi si bank itu berhak dan juga bisa memberikan tambahan saldo kepada rekening giro nasabah. Nah, pencatatannya itu seperti yang sudah saya bilang yang pertama tadi, itu ada transaksi diakui sebesar nominal yang disetorkan atau dicairkan, berarti harus ketika saat uangnya itu kita setorin berapa, yang uang dicairinnya berapa. Yang kedua itu bisa dilakukan secara tunai dan non tunai. Kalau tunai itu saat uang diterima atau disetor, dan non tunai itu ketika menggunakan clearing, di mana clearingnya itu harus sudah efektif dulu baru bisa dicatat. Nah, yang ketiga ada imbalan berupa jasa giro, dan yang keempat jika saldo giro negatif, bank akan memberikan kredit overdraft, yaitu kredit yang bisa memberikan tambahan saldo kepada rekening saldo giro tersebut. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah pembukaan rekening giro. Nah, untuk pembukaan rekening giro itu biasanya nasabah itu bisa datang langsung ke bank, terus mereka itu akan diarahkan ke dalam customer service. Nanti mereka itu akan mengajukan pembukaan rekening giro, di mana mereka harus mengisi formulir pembukaan rekening giro yang udah disediakan oleh bank. Nah, dalam pembukaan rekening giro itu harus memiliki syarat-syarat yang sudah diberikan oleh bank, seperti misalkan NPWP, KTP atau identitas, dan calon nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Terus persyaratan lain, dan juga ada jumlah minimal setoran yang diperlukan dalam saldo giro sebagai saldo pengendapan.
Nah, pembukaan giro ini kan sudah dijelaskan harus mengisi formulir ya. Nah, formulirnya itu kita isi sendiri, terus langsung nanti akan diserahkan kepada customer service dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang sudah disediakan oleh bank tersebut. Syarat-syaratnya itu sebenarnya mayoritas sih adanya nasabah itu tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia, memiliki kartu identitas, NPWP dan persyaratan lain, serta yang paling penting itu adalah jumlah setoran minimal dalam saldo rekening giro untuk pengendapannya. Nah, sebenarnya kalau misalkan sudah membuka rekening giro, itu kan kita tinggal mengisi formulir tadi terus menyerahkan lampiran-lampiran yang diperlukan. Nah, tadi kan juga ada jumlah setoran yang harus dijadikan sebagai saldo pengendapan. Otomatis di awal itu kita di pas pembukaan rekening giro itu kita menyerahkan sebuah uang tunai untuk dijadikan saldo pengendapan di saldo rekening giro itu. Nah, kalau untuk jurnalnya sendiri dalam akuntansi giro, akuntansi pencatatan pembukaan rekening giro itu, ketika kita menyetorkan uang untuk sebagai pembuka rekening giro, maka jurnalnya adalah kas pada giro atau kas di debit dan gironya di kredit. Kenapa sih gironya itu di kredit? Karena giro itu kan merupakan sebuah kewajiban dari bank untuk memenuhi simpanan yang sudah disimpan oleh oleh nasabah tadi, sehingga bank itu punya kewajiban untuk mencairkan uang yang sudah disimpan oleh nasabah tadi. Makanya bank itu mengakui giro itu sebagai hutang, sehingga ketika mereka bertambah itu akan bersaldo kredit. Nah, kasnya kan diterima tadi, makanya diakui sebagai kas di debit. Nah, ketika kita membuka rekening giro, otomatis kita kan menyetorkan juga uang yang sebagai setoran awal. Nah, karena rekening giro itu sebuah simpanan yang ketika pencairannya itu menggunakan sarana penarikan seperti cek dan bilet giro, maka di awal sebagai nasabah kita juga harus membeli buku cek dan juga bilet giro. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah ketika nanti kita mau mencairkan dana dan menarik dana kita tinggal mengeluarkan buku cek dan juga bilet giro yang sudah kita miliki. Nah, ketika nanti kita membeli buku cek dan juga bilet giro, maka jurnalnya adalah giro XXX di debit pada pendapatan cek dan bilet giro di kredit. Kenapa gironya berkurang? Karena ketika kita membeli buku cek dan bilet giro itu akan mengurangi saldo giro kita. Jadi kita tidak perlu membayar tambahan untuk membeli buku cek, tapi bayaran untuk buku cek dan bilet giro itu menggunakan giro yang sudah kita setorkan di awal, sehingga nanti gironya akan berkurang di debit senilai buku yang kita beli. Nah, terus nanti pendapatan buku cek dan bilet giro, karena bank itu kan menjual buku cek untuk rekening giro, sehingga bank mengakuinya sebagai pendapatan buku cek dan bilet giro. Nah, berikut adalah contoh kasusnya, di mana 16 April 2006 PT Cinta membuka rekening giro di Bank BCA Surabaya dengan setoran awal 10 juta secara tunai. Pada saat itu PT Cinta juga membeli 25 lembar buku cek dan 25 buku bilet giro dengan harga masing-masing sebesar 100.000. Pembelian buku cek dan bilet giro akan mendebit akun giro PT Cinta. Maka jurnal yang pertama kita harus menjurnal pencatatan setoran awal pembukaan rekening giro. Di sini Cinta itu membuka rekening giro sebesar 10 juta. Maka jurnalnya adalah kas di debit sebesar 10 juta dan giro PT Cinta di kredit sebesar 10 juta.
Nah, selanjutnya tadi PT Cinta juga membeli 25 lembar buku cek dan juga 25 lembar buku bilet giro. Maka kita harus jurnal juga nih atas pembelian buku cek dan bilet giro ini. Di mana pembelian ini menggunakan akun giro PT Cinta. Berarti di sini PT Cinta memiliki giro yang akan yang berkurang. Berkurangnya sebesar berapa? Berkurangnya sebesar 200.000. Kenapa berkurang 200.000? Karena 200.000 giro PT Cinta dibelikan buku cek dan buku bilet giro. Berarti jurnal atas pembelian buku cek dan buku bilet giro ini, giro PT Cinta didebit sebesar 200.000 dan dikredit pendapatan buku cek dan bilet giro sebesar 200.000. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nanda Mutiara. Silahkan Nanda Mutiara. Ya, tadi kan sebelumnya kita udah bahas gitu ya, dari pembukaan rekening giro. Nah, selanjutnya itu materi tentang setoran. Jadi apa sih setoran itu? Setoran itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh pemegang rekening untuk menyetorkan sejumlah uang, baik secara tunai ataupun non-tunai, yang mana nantinya akan menambah jumlah saldo rekening gironya. Nah, next. Nah, setoran ini dapat dilakukan secara tunai dan juga non-tunai. Sekarang yang pertama itu adalah setoran tunai. Jadi setoran tunai itu adalah setoran yang dilakukan dengan menyerahkan uang secara tunai kepada bank, yang mana setelah itu selain menggunakan uang juga bisa menggunakan cek yang diterbitkan oleh si bank itu sendiri. Nasabah ini akan menyetorkan uang tunainya kepada bank untuk menambah saldo rekening gironya. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus yang mana pada tanggal 21 Oktober 2020 PT Cinta ini menyetorkan uangnya sebesar 10 juta ke Bank BCA untuk menambah saldo rekening gironya. Nah, jurnal yang dapat dicatat yaitu kas pada rekening giro. Seperti yang sudah dijelaskan sama Mutiara tadi, giro itu merupakan suatu kewajiban dari kewajiban si bank itu, maka gironya si bank itu akan bertambah di kredit dan kasnya akan bertambah di debit sebesar 10 juta. Berikut adalah salah satu contoh pencatatan untuk setoran tunai. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada setoran non-tunai, yang mana setoran non-tunai itu adalah setoran yang tidak dapat dilakukan secara resmi kepada bank. Terdapat 4 jenis setoran tunai. Yang pertama itu ada pemindah bukuan antar rekening dalam cabang yang sama. Yang kedua itu ada pemindah bukuan dari bank yang sama tetapi berasal dari cabang bank lain. Yang ketiga itu ada penerimaan transfer uang dari bank lain. Dan yang terakhir ada setoran clearing oleh pemegang rekening giro. Selanjutnya. Nah, yang pertama ini di sini ada pemindah bukuan antar rekening dalam cabang BAK yang sama. Nah, di sini udah disajikan contoh kasusnya. Andin sebagai pemegang giro Bank BCA pada tanggal 26 Oktober 2020 itu memindahkan dananya sebesar 5 juta untuk keuntungan rekening giro PT Cinta, pemegang rekening giro di BCA. Nah, di sini kan si Andin itu pengen memberikan keuntungan gitu buat si PT Cinta, yang mana jadinya si giro Andin itu akan berkurang, yang mana giro akan berkurang itu di debit. Nah, sedangkan giro si PT Cinta itu akan bertambah di kredit, karena si Andin itu kan memberikan keuntungan kepada si PT Cinta. Maka jurnalnya itu adalah giro Andin sebesar 5 juta di debit dan giro PT Cinta sebesar 5 juta di kredit. Selanjutnya. Nah, yang kedua itu adalah pemindah bukuan dari bank yang sama namun berasal dari bank lain. Contoh kasusnya itu Amalia sebagai pemegang giro Bank BCA Jakarta pada 26 Oktober 2020 itu memindahkan dananya dari Bank Mandiri sebesar 8 juta untuk untungan rekening giro PT Cinta, pemegang rekening giro Bank BCA Bogor. Jadi di sini tuh sama kasusnya kayak yang tadi, cuman di sini itu banknya beda, Bank BCA sama Bank Mandiri. Yang mana akhirnya jurnalnya itu giro Amalia pada RAK cabang Bogor sebagai bentuk jurnal pemindah dana ke Bogor sebesar 8 juta. Dan jurnal yang kedua itu
RAK Cabang Bogor selanjutnya akan menambah giro PT Cinta yang dikredit sebesar 8 juta. Selanjutnya. Yang ketiga itu ada penerimaan transfer uang dari bank lain. Nah, contoh kasusnya itu pada tanggal 26 Oktober 2020, Bank BCA ini menerima kiriman uang Bank Mandiri sebesar 7.500.000 untuk keuntungan rekening giro PT Cinta. Nah, jadi jurnalnya itu giro pada Bank Indonesia pada giro pada PT Cinta. Kenapa ada akun giro pada Bank Indonesia? Karena ketika ada transaksi antar bank atau bank lain akan menimbulkan jurnal atau akan menimbulkan akun giro pada Bank Indonesia. Jadinya jurnalnya giro pada Bank Indonesia-nya itu di debit sebesar 7.500.000 dan giro PT Cintanya itu dikredit sebesar 7.500.000. Kenapa? Karena di sini kan Bank BCA itu menerima kiriman uang dari Bank Mandiri untuk keuntungan rekening giro Cinta. Sudah jelas kan kalau rekening giro Cinta itu menerima keuntungan, artinya menambah rekening giro si Cinta itu. Pada akhirnya gironya itu bertambah di kredit. Selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ada setoran clearing oleh pemegang rekening giro. Pada tanggal 26 Oktober 2020, PT Cinta ini menyetorkan biliet giro ke Bank BCA Jakarta. Biliet giro yang diterbitkan Bank Mandiri Jakarta sebesar 5.500.000. Hasilnya akan menjadi keuntungan rekening giro PT Cinta. Maka jurnal pada saat warkat ditagihkan itu, yaitu pada di debit, muncul jurnal rekening perantara clearing sebesar 5.500.000, yang mana di sini itu untuk mencatat setoran clearing pada saat warkat ditagihkan. Nah, selanjutnya ketika si warkat ini berhasil atau efektif, maka si rekening perantara clearingnya itu dibuat jurnal lagi di kredit sebesar 5.500.000. Nah, setelah itu dibuat juga giro pada Bank Indonesia 5.500.000 di debit dan giro PT Cinta di kredit sebesar 5.500.000. Kenapa? Karena kan di sini juga sama kayak tadi gitu ya. Ketika terjadi transaksi antar bank yang banknya berbeda itu, maka akan menimbulkan akun giro pada Bank Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Alicia. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai penarikan dalam buku seperti sebelumnya ini. Penarikan dalam rekening giro adalah pengambilan sebuah dana oleh suatu nasabah dalam atas tujuan rekening giro. Nah, penarikan ini dibedakan menjadi dua, yaitu tunai dan juga non-tunai. Yang pertama adalah pembahasan mengenai penarikan secara tunai. Nah, untuk penarikan tunai ini dapat dilakukan dengan menggunakan sarana berupa cek. Nah, di sini ada ilustrasinya. Pada tanggal 27 Agustus, Aisyah menarik cek yang diterbitkan pada Bank BCA Jakarta di cabang Bank BCA Jakarta sebesar 1 juta atas beban rekening giro PT Cinta. Nah, untuk jurnalnya adalah kita mendebit rekening giro PT Cinta sebesar 1 juta dan juga karena ditarik secara tunai, otomatis kas itu berkurang tunai 1 juta. Nah, jadi jurnalnya adalah giro pada kas sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya adalah penarikan non tunai. Penarikan non tunai ini dapat dilakukan dengan menggunakan biliet giro, bukti transfer, dan penarikan clearing. Nah, untuk penarikan non tunai ini, maka transaksi ini tidak berpengaruh terhadap kas di dalam bank, tetapi hanya berpengaruh atas kenaikan dan penurunan saldo dalam akun rekening giro oleh pemilik nasabah pemilik simpanan giro tersebut. Nah, untuk penarikan non tunai ini yang akan dibahas adalah mengenai penarikan clearing dan juga pemindah bukuan. Nah, lanjut. Untuk penarikan secara clearing, maka transaksi ini akan mengakibatkan transaksi yang berpengaruh pada akun giro pada Bank Indonesia, di mana penarikan ini dilakukan dengan menggunakan cek atau biliet giro pada bank lain, bukan pada bank penerbit cek atau bank tertarik gitu ya. Tetapi bank tersebut masih dalam satu wilayah dengan bank penerbit itu. Contoh ilustrasinya, nah, di sini pada tanggal 29 Mei 2019,
terdapat penarikan keliling dari Bank BCA Jakarta sebesar 2.800 atas beban rekening Giro PT Cinta di Bank BNI Jakarta. Nah, di sini juga sudah terlihat ya bahwa terdapat dua bank yang berbeda, namun masih dalam satu lingkup wilayah Jakarta. Nah, di sini juga ada pikiran jika saldo tidak mencukupi maka akan dikenakan denda sebesar 150.000. Karena di sini transaksinya menggunakan clearing, otomatis jurnal di saat clearing tersebut diterima atau saldo yang tersedia itu mencukupi, otomatis adalah Giro PT Cinta itu akan berkurang sebesar 2.800.000 dan akan mempengaruhi giro pada Bank Indonesia sebesar 2.800.000. Nah, untuk clearing yang ditolak itu kan di sini ada keterangan jika saldo tidak mencukupi maka akan dikenakan denda sebesar 150.000. Maka jurnalnya adalah Giro PT Cinta sebesar 150.000 dan ini juga akan muncul pendapatan komisi 150.000. Nah, jika tadi adalah menggunakan sarana clearing, yang sekarang adalah menggunakan pemindah bukuan. Di mana pemindah bukuan ini dilakukan dari rekening giro dari rekening giro ke rekening tabungan pada bank yang sama. Ilustrasinya adalah pada tanggal 29 Mei 2019, PT Cinta menggunakan dana dengan menggabung rekening gironya untuk penutupan rekening suci sebesar 1 juta. Di sini kan sudah jelas memindahkan dana dari rekening gironya ke rekening tabungan. Otomatis rekening giro PT Cinta akan berkurang sebesar 1 juta dan tabungan suci akan bertambah di sebelah tadi sebesar 1 juta. Dan untuk jurnalnya yaitu Giro PT Cinta pada tabungan suci sebesar 1 juta. Jika tadi pemindah bukuan dalam satu rekening sama, di sini adalah menggunakan transfer ke bank lain dengan menarik dana dari rekening giro. Contoh ilustrasinya adalah pada tanggal 29 Mei 2019, PT Cinta mentransfer dananya dengan mendebit rekening gironya untuk keuntungan rekening nasabah Bank BCA Jakarta sebesar 1 juta. Nah, di sini kan sudah terlihat bahwa terdapat dua bank yang berbeda. Otomatis ini akan mengurangi giro PT Cinta sebesar 1 juta dan juga akan berpengaruh terhadap giro pada Bank Indonesia sebesar 1 juta karena ini adalah transaksi antar bank atau tidak dalam satu bank. Jadi jurnalnya adalah giro pada PT Cinta sebesar 1 juta. Dan di kreditnya adalah giro pada Bank Indonesia sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya adalah mengenai perhitungan jasa giro. Jadi jasa giro ini diberikan kepada para nasabahnya yang sudah menyimpan simpanan gironya terhadap suatu bank. Sebagai balas jasanya, maka bank akan memberikan jasa giro kepada para nasabahnya dan jasanya itu digunakan rumus saldo harian, yaitu jasa giro kandungan jumlah hari pengendapan saldo dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun dikali persentase jasa giro dan dikali nominal saldo. Untuk contoh ilustrasinya, di sini contoh ilustrasinya kita mengambil sesuai dengan laporan rekening giro per 30 April 2006, di mana jasa giro itu ditetapkan ini ada tipe, jadi sebenarnya itu adalah 3% per tahun. Nah, dapat kita lihat di sini untuk laporan rekening gironya itu ada berbagai macam ya. Ada setoran, pembelian buku, setoran, pemindah bukuan, kiriman dari bank lain. Nah, untuk perhitungan jasa giro dengan menggunakan saldo harian, kita mengambil dari yang setoran-setorannya. Dan juga jika ada penarikan tunai,
kita juga mengambil dari penarikan tunai. Dan di sini untuk yang pertama adalah untuk setoran awal, yaitu pada tanggal 16 April. Di sini kan terdapat saldo sebesar 4.800.000. Ya, kita lihat ini 4.800.000 dan jasa gironya 3%. Jumlah hari dalam 1 tahun kita hitung sebagai 365 hari. Nah, jadi di sini kan 4.800.000 dan kemudian untuk setoran tunainya itu pada tanggal 21, otomatis jumlah hari pengendapannya kita hitung sebesar dari 16 April sampai dengan 20 April, yaitu sebesar 5 hari. 5 hari dikalikan dengan 5 hari dibagi dengan 365 hari dikalikan 3%, lalu dikalikan dengan 4.800.000, maka hasilnya adalah 1.973 rupiah. Dan untuk yang kedua itu adalah setoran tunai pada tanggal 21 sebesar 19.800.000. Di sini karena ada transaksi setoran clearing pada tanggal 26, otomatis jumlah hari pengendapannya kita hitung dari tanggal 21 sampai dengan 25. Jadi hari di mana setoran clearing itu dilakukan tidak dihitung. Jadi 21 ke 25 itu adalah 5 hari. Jadi kita hitung semua sama di sini untuk setoran clearing dan juga untuk penarikan cek di sini. Lalu jika sudah dihitung semua secara satu persatu ditambahkan, jadi hasilnya Rp26.466. Sedangkan karena kita di Indonesia dan ditetapkan pajak sebesar 20%, otomatis total dari jasa giro ini kita kalikan dengan pajak 20%. Di sini ada 5.293. Dan total jasa giro bersih yang diterima oleh PT Yudhistira adalah sekitar Rp21.173. Untuk jurnalnya, untuk jurnalnya yang akan kita buat adalah yang pertama, beban jasa giro itu tadi sebesar 26.466 pada giro PT Yudhistira. Kenapa di sini gironya dikredit? Karena giro ini akan bertambah dari pendapatan jasa giro yang sudah kita perhitungkan. Dan yang kedua adalah mengenai hutang pajak. Di situ kan tadi kita sudah mengurangi jasa giro kotor dengan pajak sehingga didapatkan jasa giro bersih. Jadi untuk itu kita juga mendebet giro pada PT Yudhistira sebesar 5.293 untuk membayar utang pajaknya. Jadi sini utang pajaknya juga berkurang sebesar 5.293. Jadi jurnal yang dibuat adalah yang pertama adalah untuk menghasilkan pendapatan dan yang kedua adalah untuk membayar utang pajak. Oke. Kami rasa sekian pembahasan mengenai simpanan giro pada akuntansi perbankan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.